yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang harus selalu ada di hati kita. Jadikan kita rindu. Jadikan kita selalu berfikir. Jadikan kita selalu berusaha bagaimana agar kita bisa mencintai Habibina Sayyidina Muhammad. Kalau baginda memang jelas zat yang manusia yang sangat-sangat pantas untuk dicintai. Dan siapapun yang mencintai beliau adalah orang yang beruntung. Itu jelas. Dan yang mencintai baginda Nabi tempatnya adalah di surga. Itu jelas. Akan tetapi, apakah cinta yang selama ini disebut oleh manusia sejagat, cinta kepada Nabi yang disuarakan oleh manusia sejagat itu ada di hati kita? Bahkan mungkin cinta yang diucap oleh lisan kita itu juga ada di hati kita. Begitu mudahnya orang mengatakan cinta. Akan tapi cinta itu ternyata bukan di lisan tapi di hati. Sehingga yang perlu kita raba-raba saat ini apa yang ada di dalam dada kita, di hati kita. Apa yang kita fahami tentang makna cinta kepada baginda Nabi? Apa yang kita fahami makna kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita ternyata menjadi orang yang kelak di padang mahsyar bimbang, bingung, terlihat baginda Nabi namun tidak bisa mendekat. Karena waktu kita di dunia tidak pernah mendekat kepada baginda Nabi dengan hati kita. Nah, ini yang harus kita sadari saat ini kita berkumpul di tempat ini adalah untuk mencari baginda Nabi. Adakah baginda Nabi di hati kita? Baginda Nabi jelas pernah terlahir. Baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin. Akan tapi sudahkah hati kita benar-benar merasakan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin? Kalau rahmatan itu apa maknanya? Kita merasakan rahmat Nabi, merasakan dengan hati kita, kemudian dengan rahmat yang kita rasakan di hati, kita menjadi orang yang penuh rahmat kepada orang yang dirahmati oleh baginda Nabi, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi setiap malam menangis, mengadu kepada Allah dibarengi dengan derai air mata mendoakan kita umat Nabi Muhammad. Nah, maka untuk mencari cinta itu atau untuk meraba, untuk mengetahui kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah bagaimana urusan kita dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini akan kita lacak urusan kita dengan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Malam ini kita akan lacak. Kita harus coba, kita koreksi, kita perhatikan, kita cermati diri kita. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mencintai Nabi Muhammad akan rindu mengabdi, rindu berbuat baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad tidak ada di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa menyodorkan makanan yang paling beliau sukai. Kita tidak bisa memberikan hadiah baju yang paling beliau sukai. Beliau sudah wafat, beliau sudah tidak ada. Memang jasad Nabi sudah dimakamkan di Madinah sana. Akan tetapi jangan sampai Nabi juga hilang di hati kita. Kita mengabdi kepada baginda Nabi sudah tidak bisa secara langsung. Kita tidak bisa berbuat kepada Nabi secara langsung. Akan tetapi masih ada yang dimiliki Nabi yang kita masih bisa mengabdi kepada Nabi melalui sesuatu tersebut. Dan sesuatu tersebut adalah
manusia-manusia yang dicintai Nabi, yang dirindu Nabi, yaitu ikhwan, saudara-saudara Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang jauh kelahirannya yang lahir jauh dari masa kehidupan Nabi, akan tapi dijadikan mereka beriman kepada baginda Nabi. Mereka mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid kita ini langsung saja. Maulid kita adalah membenahi urusan kita dengan umat Nabi Muhammad. Jangan hanya pandai mengaku cinta Nabi tapi bikin nangis umat Nabi. Umat Nabi di situ bermacam-macam umat Nabi dari bangsa manusia. Ada di antara mereka yang mereka adalah ayah dan ibunda kita. Ada di antara mereka yang suami atau istri. Ada di antara mereka saudara dan saudari. Ada di antara mereka anak-anak kita. Ada di antara mereka pembantu yang ada di rumah kita. Kita perlu uji hati kita dengan umat Nabi. Kita akan uji urusan kita dengan umat Nabi. Kita ambil orang yang paling susah barangkali kalau kita ingin mencintai dia karena Nabi. Kita lihat, kita mulai dari siapa? Kita mulai memandang manusia yang selama ini terlihat di mata kita ahli maksiat. Kita mulai dari orang yang selama ini terlihat dia itu jahat sama kita. Akan tapi mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kalau kita bisa menata hati kepada orang-orang seperti ini, begitu mudah kita menata hati dengan yang lainnya. Kita ingin mewujudkan rahmat kita yang sesungguhnya kepada manusia, tapi kita mulai dari ini. Bagaimana cara pandang kita kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang mereka adalah umat Nabi Muhammad? Kalau kita berbuat baik, kalau kita menyanjung, kalau kita senyum-senyum, kalau kita duduk manis dengan orang baik biasa. Akan tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan kasih sayang kepada orang yang saat ini terbukti dia adalah ahli maksiat. Kasih sayang bukan berarti menyanjung-nyanjung dia. Akan tapi kita perlu lihat hati kita seperti apa kepada mereka. Kemudian, jika kita ingin berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepada kita, begitu mudahnya membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Akan tapi istimewa Anda jika bisa berbuat baik kepada orang yang jahil dan jahat kepada kita. Dan itu yang dirindu Nabi. Masya Allah. Semakin deras semakin banyak rahmat. Ajruki ala qadri nasabiki, baginda Nabi. Anda bayangkan Nabi. Nabi suatu ketika ketemu Siti Aisyah dengan capek yang beliau rasakan. Lalu baginda Nabi mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu adalah sesuai dengan capekmu. Semakin capek semakin gede pahalamu. Yang kehujanan, yang gak enak paling gede pahalanya. Tapi gak usah keluar, biar saja di situ. Nanti gara-gara ini keluar semua hujan-hujanan. Tidak, yang paling tidak nyaman paling gede pahalanya. Masya Allah. Bayangkan saja ini Nabi saya ngomong gitu, nanti insya Allah semakin dekat dengan Nabi. Kita lanjutkan. Maulid kita itu seperti itu seharusnya. Bukan hanya teriak-teriak cinta Nabi, bikin spanduk aku mencintai Rasulullah. Di dadanya ada kaos I love Rasulullah. Akan tapi ternyata bikin nangis ibundanya, bikin nangis suaminya, bikin nangis istrinya. Itu adalah bohong, dusta. Bagaimana mengaku cinta Nabi tapi bikin nangis umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita perlu lacak. Kalau kita menghormati orang hebat, orang mulia, seorang tokoh agama begitu mudahnya. Karena mereka orang mulia dengan perilaku yang baik, tingkah laku yang baik, akhlak yang baik. Akan tapi bagaimana cara pandang kita di saat kita melihat tetangga kita atau orang di pasar sana yang dia adalah ahli maksiat, sementara dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok diri kita, bagaimana cara pandang kita kepada mereka.
Nabi sedih dengan maksiat yang mereka lakukan karena mereka umat Nabi. Dan ternyata di sini adalah keberadaan mereka. Ingat, jika kita menemukan orang sesat di kiri kanan kita, jika kita menemukan orang maksiat di kiri kanan kita, bahkan jika kita menemukan orang fakir di kiri kanan kita, bahkan kalau kita menemukan orang jahat di kiri kanan kita, bukan Allah tidak mampu merubah mereka. Ketahuilah, hei hamba Allah, jika ada orang fakir di kiri kanan kita, bukan Allah tidak mampu mengayakan mereka, akan tapi Allah ingin mengangkat yang sadar yang bisa menolong dia. Di saat ada orang yang bermaksiat di kiri kanan kita, bukan Allah tidak mampu langsung memberikan hidayah, akan tapi Allah biarkan karena Allah memberikan kesempatan bagi yang lainnya untuk berkasih sayang dengan mengajak dan menolong orang tersebut agar menjadi baik. Dan begitu seterusnya. Maka tugas kita, lalu bagaimana sekarang kita memandang mereka? Ini harus kita hadirkan. Cara pandang kita kepada orang-orang yang bermaksiat. Pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Karena Nabi melarang kita memandang siapapun dengan pandangan merendahkan. Kata Imam Ghazali, bisa jadi orang itu bermaksiat hari ini lalu besok diangkat oleh Allah. Dan begitu sebaliknya, yang aku ahli ibadah bisa saja rendah dicabut hidayah. Maka ketahuilah, yang punya kasih sayang kepada orang bermaksiat, maka dia akan terjaga dari kemaksiatan. Tapi yang tidak punya kasih sayang bisa saja terjerumus. Makna kasih sayang itu bagaimana sih? Bukan membiarkan mereka bermaksiat, tidak. Makna kasih sayang rasa di dalam hati, hei hamba Allah, jika suatu ketika, dan semoga tidak, seandainya suatu ketika mendengar berita tentang tetangga yang mabuk, tentang tetangga yang berzina, apa yang ada di hatimu, hai hamba Allah? Jika ternyata di hatimu ada rasa sedih, tetanggaku melakukan zina, kemudian tanpa Anda sadari menitikkan air mata, kemudian tanpa sadar pun Anda menengadahkan tangan, mohon ya Allah, itu tetanggaku baik banget, akan tapi kepleset dalam zina, kami mohon ampuni ya Allah dia, ampuni, 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 dan tutup aibnya. Jika ternyata diri Anda seperti itu, maka ketahuilah Anda tidak akan terjerumus dalam zina tersebut, dan itu tanda hati Anda hidup. Anda punya cinta yang sesungguhnya kepada baginda Nabi. Dikisahkan Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu daripada ulama terdahulu, dia mendapatkan kabar bahwasanya ada tetangga kampung sebelah melakukan zina. Ternyata beliau di saat mendapatkan kabar semacam itu menangis dengan tangis yang luar biasa, sehingga yang memberitahu pun ketakutan, ya Imam, kenapa engkau menangis seperti itu? Apakah dia itu saudaramu, kerabatmu? Dijawab bukan. Lalu kenapa engkau menangis seperti itu? Beliau menjawab, yang aku ketahui di kampung sebelah semua adalah umat Nabi Muhammad. Artinya jika ada di antara mereka yang berzina, berarti yang berzina itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hati dengan seperti itu. Kalau Anda di saat melihat ada orang mabuk berjudi, kemudian hati Anda terenyuh, hidup, sedih, dibarengi dengan panjatan doa, maka Anda pun tidak akan terjerumus di sana. Karena kaidah dari baginda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu juga sebaliknya. Artinya begini, kalau engkau mencintai saudaramu, hendaknya engkau tidak sempurna iman salah satu dari kalian kecuali engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Maknanya apa? Yang senang terjadi padaku, aku pun harus senang terjadi pada dia. Begitu sebaliknya. Jika aku tidak senang terkena sesuatu, maka aku pun juga tidak boleh senang jika orang itu mendapatkan musibah tersebut. Sehingga di saat ada orang bermaksiat, melakukan kemaksiatan, kok hati kita sedih, berarti tanda iman. Nyambung hatimu dengan dia.
Kita tidak rela dia melakukan kemaksiatan. Ini saja yang perlu kita hidupkan. Adapun nanti pembicaraan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah semuanya buah daripada kesadaran hati ini. Apa artinya dakwah ke sana kemari kalau bukan dengan kasih sayang? Kerjanya akan merendahkan orang. Nggak ada guna kalau bukan berangkat dari kasih sayang baginda Nabi yang rahmatan lil alamin. Dakwah katanya amar ma'ruf nahi mungkar, kemana-mana merendahkan orang. Tidak ada artinya. Mungkin orang akan masuk surga, dia bablas masuk neraka. Karena tidak dengan kasih sayang. Ini yang perlu kita hadirkan dalam maulid. Menumbuhkan makna kasih sayang sejati yang sesungguhnya di hati kita dengan umat Nabi Muhammad. Kita mulai dari ahli maksiat. Maka jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan, apalagi menggunjing mereka. Menggunjing mereka. Menggunjing adalah dosa besar yang hampir tidak dicermati. Mungkin ada orang heboh menghentikan perzinaan, heboh menghentikan minuman keras. Alhamdulillah kalau di negeri ini, negeri aman, Aceh adalah luar biasa. Nggak usah berpikir tentang itu. Akan tapi ada yang kita lupakan. Dosa yang jarang dicermati yaitu kita merendahkan orang bermaksiat atau bahkan menggunjing orang yang bermaksiat. Bermaksiat bukan urusan zina saja, apa saja. Bahkan mungkin kita hanya permasalahan kalau di Aceh mungkin sedikit kejadian itu. Akan tapi lihat namanya maksiat di mana-mana ada. Yang terpenting ini kan untuk ngetes. Ngetes diri kita ini punya rahmat tidak kepada umat Nabi. Waktu sholat Jumat misalnya. Berarti kita harus keluar dari Aceh. Kalau di Aceh semuanya pada sholat Jumat. Kita keluar ke negeri di luar sana. Kemudian setelah itu tetangga kita yang kita kenal baik, kita lagi pergi sholat Jumat, ternyata dia seorang laki-laki yang tanpa uzur, kemudian tidak sholat Jumat. Apa yang ada di hati Anda? Kalau Anda diam cuek bebek, barangkali Anda tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kalaupun menyuruh cinta, Anda berbohong. Kenapa? Ini ada tetangga yang melakukan dosa besar, tapi Anda tidak sedih. Ada pun masalah kita mengajak babnya nanti ini masalah pribadi. Orang pun pura-pura sedih juga bisa. Enggak, bukan itu. Akan tapi saya ingin tahu, rasa yang kita rasakan apa kira-kira di saat melihat saudara kita bermaksiat. Itu pribadi banget, sangat pribadi antara kita dengan Allah. Antara kita dengan diri kita sendiri. Inilah yang harus kita tumbuh suburkan. Dan kalau rasa ini adalah benar dimiliki oleh semua umat Nabi Muhammad. Dimulai dari kita. Apakah kebayang setelah itu orang berbuat dolim kepada saudara? Apakah kebayang setelah itu dia menjerumuskan saudara? Enggak kebayang. Sehingga makna kasih sayang Nabi yang Nabi tubuh itu rahmatan lil alamin itu adalah maknanya untuk mewujudkan makna ini. Dari sinilah nanti akan ada gerakan-gerakan yang juga atas dasar rahmatan indah. Dan itu yang akan menyelesaikan problem umat hari ini. Juru dakwah kalau tidak punya dasar memandang orang yang dengan mata kasih, maka akan menjadi merendahkan orang lain. Bahaya sekali. Ada dikisahkan kisah tentang pada zaman dulu sebelum baginda Nabi ada namanya kisah Majin Bani Israel. Ahli maksiat dari kaum Bani Israel. Di sisi lain ada Abid Bani Israel, ada orang ahli ibadah. Dua kisah model manusia. Yang satu adalah ahli ibadah, yang kebetulan karena begitu semangat serius ibadahnya, beliau mengambil tempat tidak di tengah hiruk pikuk manusia, pergi ke atas bukit, beribadah di sana dia. Dan dengan khusyuknya dia beribadah. Kemudian di sisi lain ada seorang anak muda yang kerjaannya hanya dosa dan dosa. Kalau saat ini sering kita sebut dengan preman pasar. Tidak ada maksiat kecuali pernah ia lakukan. Suatu ketika Allah menghendaki mereka bertemu. Sang ahli ibadah yang di atas bukit kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal maka ia pun harus turun beli bekal ke pasar. Rupanya perempuan pasar yang biasa bikin ontran-ontran, bikin gara-gara, bikin keseributan di pasar. Ternyata saat itu hatinya tergerak pengen ketemu kiai yang di atas bukit. Ya sudah begitulah, yang penting dia pengen ketemu minta doa gitu aja deh. Tiba-tiba tergerak hatinya untuk ketemu kiai. Orang ahli ibadah yang di atas bukit. Turunlah sang ahli ibadah dari atas bukit, naiklah anak muda ke atas bukit.
Bukit zaman dulu jalannya adalah hanya jalan setapak. Mau tidak mau mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat mereka berpapasan, sang preman melihat jubah sang kiai berkibar di depan matanya. Semakin menjadikan dirinya terkagum, dikuasai oleh wibawa sang kiai yang masyhur di telinganya, dia ahli ibadah. Gemetaran dia, terduduk di jalan setapak, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dia hanya minggir di jalan setapak sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan kiai lewat, silakan kiai. Sehingga sang kiai pun melangkah melewati sang preman, pergi hingga sang kiai hilang dari pandangan sang preman, tapi tidak hilang dari kekaguman hati sang preman. Tapi ingat di saat itu sang kiai itu melihat sang preman juga tahu siapa tidak kenal sang preman. Dia suka bikin gara-gara di pasar kok. Di saat sang preman ada di hadapannya, dia sudah memandang, siapa? Si preman mau ngapain dia? Tidak dia bertanya hendak kemana engkau wahai anak muda. Juga tidak mengucapkan assalamualaikum. Tidak. Tapi melihat sang preman dengan pandangan merendahkan. Bahkan di saat sang preman duduk kemudian memberikan jalan, dia merasa memang aku berhak untuk dihormati seperti itu. Apa yang terjadi saat itu? Allah yang maha tahu keadaan mereka berdua. Gara-gara kesombongan ahli ibadah itulah dicabut hidayahnya. Sehingga dia menjadi nol, gak punya apa-apa. Menjadi orang yang hina. Begitu sebaliknya. Biarpun katanya orang preman, ahli maksiat, kalau ternyata masih mengagungkan syiar agama, maka ternyata orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kebalik kisahnya. Bayangkan ahli ibadah saja kalau merendahkan orang ahli maksiat bisa menjadi sebab hidayahnya dicabut. Ini adalah pendidikan, maka ini sering kami sebutkan. Ini adalah kisah yang istimewa untuk para preman, orang-orang jahat. Ingat, kalau kita melihat orang badung bandel di kiri kanan rumah kita, tapi kalau mereka masih mengagungkan pondok pesantren, menghormati ulama, menghormati syiar, tunggu dia. Suatu ketika dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berani mengganggu syiar, merendahkan para ulama, merendahkan agama, tidak akan tertolong karena kesombongannya. Yang baik pun, orang baik merendahkan ahli maksiat pun ternyata menjadi jatuh runtuh. Bagaimana jika merendahkan syiar-syiar? Makanya hati-hati hai hamba Allah. Kalau ada syiar agama diangkat, hendaknya kita muliakan. Kalau sudah disebut agama, Al-Quran, baginda Nabi, ulama, pewaris Nabi, pesantren, masjid dan seterusnya, jadikan hati Anda peduli. Biarpun Anda dalam maksiat, jadikan hati Anda hidup melihat itu semuanya sebagai syiar. Kalau kita bisa mengagungkan orang-orang yang baik, kita bisa mengagungkan syiar-syiar, memuliakan, maka tanda di dalam hati kita adalah ada keimanan. Akan selamat, ini lihat. Ini kisah, maka memandang orang yang ahli maksiat dengan pandangan merendahkan menjadi sebab hidayah dicabut. Tapi sebaliknya kalau kita memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, Anda tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Karena Anda sudah tidak senang dengan kemaksiatannya, tapi Anda tidak benci kepada orangnya. Anda menangis di saat Anda melihat orang mabuk. Anda sedih, ya Allah kenapa dia mabuk? Astagfirullah, kenapa dia mabuk? Anda tidak akan mabuk. Karena Anda sudah benci dengan mabuk. Dari Anda menitikkan air mata itu, Anda sudah benci kepada mabuk. Tapi hati Anda tidak benci kepada orang yang mabuk. Nah ini ada makna. Tolong pandang siapapun. Kalau kita melihat orang bermaksiat, jangan kita serta-merta menegur mereka sebelum kita memohon kepada Allah. Mungkin kita, ini termasuk tugas juru dakwah semuanya. Jangan dianggap Salahuddin berhasil, sukses itu langsung perang. Enggak. Dia malah dia menangis mendoakan. Bahkan dalam panjatan doa, di antara doanya adalah semoga musuh-musuh yang akan berperang dengan beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga enggak perlu perang lagi. Begitulah para baginda Nabi pun juga demikian. Di saat ingin berperang, harapannya adalah mereka tobat, dapat hidayah, sehingga kita enggak perlu berperang lagi. Hati penuh kasih. Bukan perang dengan dendam, ingin membumi hangguskan, menghancurkan, ingin menghabiskan. Tidak. Tapi harapannya adalah bagaimana mereka menjadi baik. Ini adalah pandangan kita dengan orang yang bermaksiat. Kita lanjutkan. Kalau sudah pandangan ini,
ini benar, maka akan mudah kita mandang orang-orang yang tidak bermaksiat. Siapa orang tidak bermaksiat tapi kadang tampak rendah di mata kita? Pembantu di rumah kita. Ayo. Kalau kita sadar siapakah dia? Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun katanya ahli ibadah tapi tidak bisa menghargai orang-orang semacam itu umat Nabi. Maka lihat kropos kecintaannya kepada Rasulullah. Pembantu di rumah kita dia bisa jadi pahalanya lebih gede dari kita. Kami selalu ingatkan mulai dari yang demikian. Belajarlah kita berakhlak kepada pembantu di rumah kita. Sebab ada orang tampak akhlaknya baik di luar, tapi di rumah ternyata yang tampak adalah kebusukannya. Dan sebetulnya kalau orang sudah, itu banyak yang hilang kasih sayangnya. Di rumah kita kalau ada pembantu antara dua, mungkin dia lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita. Dan kita punya pedoman, punya bimbingan dari Nabi. Kalau dia lebih tua dari kita, laisa minna malam yuwakkir kabirona, bukan termasuk golongan kami yang tidak bisa menghormati yang lebih tua. Terserah dia, apakah pembantu atau yang lainnya. Ternyata pembantu kita lebih muda dari kita, harus tampak kasih sayang. Laisa minna malam yarham saghirona, bukan termasuk golongan kami yang tidak bisa berkasih sayang dengan yang kecil. Ini yang harus kita hadirkan. Kita mulai, kita koreksi diri kita dengan yang demikian. Hati rusak ini yang bermasalah. Merendahkan. Bahkan mungkin gayanya adalah ibadah. Coba kalau kita merenung sejenak, kalau kita nggak ada pembantu bingung kita kayak apa. Lihat siapa yang menanakkan nasi, yang mencuci baju, siapa. Bahkan kalau seandainya berlomba antara bosnya dengan pembantunya sama-sama ahli ibadah. Bosnya tahajud, pembantu tahajud. Bosnya puasa Senin Kemis, pembantu puasa Senin Kemis. Coba kita lihat. Pembantunya, bosnya itu bos yang sangat rajin puasa Senin Kemis. Duhaan. Pembantunya pun sama. Puasa Senin Kemis, duhaan. Dan sholat malam, tahajudan. Pembantu tahajud, bos tahajud. Masya Allah hebat-hebat semuanya. Tapi ketahuilah, bosnya tetap kalah. Kenapa? Bosnya itu waktu buka dan sahur yang menanakkan nasi adalah pembantu. Tapi pembantu tidak pernah dinanakkan nasi oleh bosnya. Di saat sang bos melakukan sholat malam, disiapkan sajadah dan makanannya yang menyiapkan pembantu. Tapi bosnya tidak pernah menyiapkan untuk pembantunya. Ternyata kalau kita merenung seperti ini, pembantu lebih istimewa lagi saat itu. Nggak sempat merendahkan. Itulah perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.